Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik, apa kabar semua? Semoga selalu sehat, ceria dan semangat ya. Kali ini Mak Yo ditemenin oleh siapa namanya? Namaku Cia. Halo adik-adik. Halo teman-teman. Halo kakak-kakak. Apa kabar semua? Sehat-sehat ya? Oke, sehat-sehat ya. Kali ini Mak Yo mau cerita tentang Nabi Musa. Aku tahu Nabi Musa. Emang Cia pernah kenal sama Nabi Musa? Ya nggak kenal kan. Cia kan hidup di 2024. Sedangkan Nabi Musa kan sudah dulu. Iya, sudah dulu Nabi Musa ya. Kalau sekarang Cia emangnya kenal Nabi Musa dari mana? Dari cerita-cerita, kisah-kisah. Dalam Al-Quran juga ada. Oh iya, dalam Al-Quran juga ada. Seperti yang mau Mak Yo ceritakan ini adalah Quran surat An-Nazi'at. Oh, ada temanku yang hafal, Nak. Sudah hafal An-Nazi'at? Iya, sudah hafal An-Nazi'at. Kalau Cia sudah hafal? Telun. Kau usah malu, belum? Iya, belum. Tenang, hafalin ya, biar pinter hafalin Al-Quran. Iya, teman-teman belajar menghafalkan Al-Quran ya. Yang mau Mak ceritain itu Quran surat An-Nazi'at ayat 15. Ayat 15 ya, Nak? Iya, ayat 15. Hal ataka haditsu Musa. Apakah telah sampai kepadamu kisah tentang Musa? Kisah Nabi Musa itu banyak sekali dalam Al-Quran. Salah satunya di An-Nazi'at ini. Oh, yang kayak apa itu, Mak? Waktu itu Allah memanggil Nabi Musa untuk pergi ke lembah suci Tuwa. Lembah Tuwa ya? Iya, lembah Tuwa, lembah suci Tuwa. Ada lembah Tuwa, ada lembah muda. Enggak begitu. Lembahnya itu namanya lembah Tuwa. Lembah itu adalah lembah yang suci, yang pada saat itu Allah memerintahkan Nabi Musa bahkan untuk melepas terumpahnya. Oh, karena tempatnya suci. Iya, jadi terumpah Nabi Musa itu disuruh sama Allah untuk melepas pada waktu Nabi Musa ada di lembah Tuwa itu. Gitu, Cia. Oh, jadi itu kan tua muda ya? Bukan tua muda begitu. Nah, Nabi Musa itu ke lembah Tuwa untuk menerima wahyu dari Allah. Dan di situ Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pergi ke Fir'aun. Fir'aun? Iya, Fir'aun. Emang Cia tahu Fir'aun? Enggak tahu. Fir'aun itu kejam, keji dan tidak berkesucian. Kejam, keji dan tidak berkesucian. Tidak berkemanusiaan maksudnya. Iya itu. Tidak berkemanusiaan. Iya itu. Aku nggak bisa ngomongnya. Iya. Fir'aun itu adik-adik. Fir'aun itu kejam, keji dan tidak berkemanusiaan. Ya. Dia itu berkuasa, sangat kaya raya. Seluruh Mesir semuanya miliknya Fir'aun. Maka Fir'aun itu selalu seperti apa ya namanya? Sakarpe dewe. Iya, maunya sendiri, maunya harus dituruti gitu ya, berkuasa dia itu. Maka dia akhirnya jadi sombong. Iya, tidak boleh ya sombong. Kak boleh. Kalau sombong jadi kayak Fir'aun. Iya, teman-teman juga boleh sombong ya. Kalau sombong jadi kayak Fir'aun ya. Iya, betul. Fir'aun itu sombong. Kalau nanti anak-anak adik teman-teman tuh sombong jadi kayak Fir'aun. Naudzubillah menjerik ya Allah, jangan sampai ya. Jadi tidak boleh sombong nanti kayak Fir'aun ya.
Pergilah engkau kepada Fir'aun, kata Allah, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Nabi Musa berani tak sama Fir'aun? Yuk beranilah. Nabi Musa beranilah sama Fir'aun. Fir'aun itu siapa sih? Fir'aun itu adalah sebuah gelar. Jadi Fir'aun itu gelar untuk raja-raja Mesir. Pada zaman Mesir kuno itu, raja-rajanya itu bergelar Fir'aun. Ya, ada rajanya itu ada apa namanya, Ramses, ada apa gitu. Kalau mungkin zaman dahulu kalau di Indonesia ada Hamengkubuwono, ada Pakualam, kayak gitu-gitu ya. Kalau di Mesir kuno ada namanya Fir'aun itu, Mesir kuno gitu. Terus kan itu ayah angkat ya, ayah angkat betul. Jadi Fir'aun itu kan Nabi Musa waktu kecil dihanyutkan ke sungai, kemudian diangkat sebagai anak oleh Fir'aun atas permintaan Ibu Asia gitu ya. Nah, kalau yang Fir'aun yang ini zaman Nabi Musa ini kan Nabi Musa belum sudah jadi nabi ya. Jadi itu nggak tahu itu mungkin ayah, kalau yang ayah angkat mungkin sudah tua beliaunya, jadi itu mungkin kakaknya, iya mungkin kakaknya atau enggak ponakannya, iya wes pokoknya itulah kerabat Fir'aun gitu ya. Nah tapi karena Fir'aun ini orang yang semena-mena dan sangat kejam, maka Allah itu memerintahkan Nabi Musa untuk menghadap Fir'aun. Diajarin juga cara berbicaranya. Harus ada khusus ya, bicaranya ngomongnya harus khusus ya nak. Iya, ngomongnya itu harus khusus. Allah itu ngajarin, memberi pelajaran kepada Nabi Musa cara ngomongnya. Ngomongnya gimana? Gimana? Ya itu selanjutnya itu katakanlah kepada Fir'aun, halaka ila antazakka, itu ya, apakah adakah keinginanmu untuk mensucikan dirimu, membersihkan diri dari kesesatan wahai Fir'aun, dan engkau akan kupimpin, kata Nabi Musa, dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau itu takut kepadanya gitu. Jadi Nabi Musa disuruh menghadap kepada Fir'aun, kemudian bilang, seolah kalau kata kita itu kamu Fir'aun, kamu nggak kepingin lah membersihkan diri gitu. Nanti kalau kamu membersihkan diri, aku yang akan memimpin kamu untuk mengenal Tuhanmu dan takut kepadanya gitu. Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memperlihatkan mukjizat yang sangat besar. Adik-adik di rumah tahu tidak apakah mukjizat dari Nabi Musa? Apa ya kira-kira ya? Ada banyak kok. Oh, aku tahu. Apa? Itu apa sih ya? Ayo apa? Oh, aku tahu. Itu bicara sama semut. Bicara sama semut. Iya kan ya, teman-teman? Bukan, bicara sama semut itu bukan mukjizat Nabi Musa. Oh, bukan ya? Apa, Mak? Oh, itu. Membelah. Iya, membelah apa? Membelah bulan. Oh, bukan juga, bukan membelah bulan. Apa ya? Oh, saya tak mikir aku. Kalau aku mikir itu biasanya lapar, Mak. Terus kalau lapar, maunya makan kita. Iya, aku mau makan pizza, makan kebab, makan apa gitu loh. Kalau biar ikat gitu. Kamu itu ada aja. Emang kamu bisa makannya? Kak Iso, sing makan nanti emak. Yang makan ayo ya. Iya. Oke. Jadi mukjizat Nabi Musa itu adalah tongkat. Aku ingat sekarang, tongkat sakti ya, Mak. Tongkat sakti. Tongkatnya Nabi Musa itu sebetulnya bukan tongkat sakti, teman-teman. Nabi Musa itu mempunyai tongkat ya. Kalau di gurun pasir kan untuk apa?
ini loh, memeriksa kalau dia mau berjalan, kalau beliau Nabi Musa mau berjalan tuh depannya digitu-gitukan gitu, saya pakai tongkat itu supaya apa? Kalau ada ular atau ada binatang apa, gitu tersingkirkan gitu. Tongkatnya itu sebetulnya fungsinya. Tapi bisa berubah jadi ular. Iya. Nabi Musa itu juga nggak tahu loh sebetulnya kalau tongkatnya itu nanti bisa jadi ular tuh nggak bisa. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kok bisa jadi ular ya, Mak? Iya, itu Allah yang memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Lemparkanlah tongkatmu, wahai Musa. Terus, karena Nabi Musa itu orang yang sangat taat ya, dia yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin kepada Allah bahwa Allah akan menolong beliau, maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya itu gitu. Oh, gitu ceritanya. Iya gitu ceritanya. Terus sebetulnya Nabi Musa juga nggak ngerti kalau itu jadi jadi ular yang besar. Bahkan Nabi Musa itu sampai berlari loh. Ya, di Quran surat Al-Qasas itu waktu Allah memerintahkan lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Kemudian Nabi Musa itu ketika Nabi Musa melihatnya bergerak, melihat tongkatnya bergerak seakan-akan seekor ular yang sangat gesit, dia lari berbalik ke belakang dan tidak menoleh lagi. Nabi Musa sampai takut gitu ya. Oh, Nabi Musa takut. Iya, karena tongkatnya itu bisa menjadi ular yang sangat besar gitu. Nabi Musa, gitu takut. Tapi langsung Allah itu mewahyukan, wahai Musa, kemarilah dan jangan takut, sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Nah, karena Nabi Musa itu sangat sangat menyayangi, sangat taat kepada Allah, sangat percaya kepada Allah, maka beliau juga percaya bahwa Allah itu akan mengamankan dia, akan menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Jadi Fir'aun itu mengadakan rapat pleno gitu ya, rapat antara Fir'aun dengan para pembesar kerajaan, itu mengadakan rapat bagaimana caranya untuk menyingkirkan Musa, sebetulnya begitu. Oh, berhasil nggak? Ya nggak berhasil sih sebetulnya, kan gitu. Jadi waktu itu Fir'aun dan para pembesar kerajaan itu mereka rapat. Kemudian para pembesar itu bilang sama Fir'aun, Fir'aun, enaknya kita itu mengumpulkan seluruh penyihir-penyihir di Mesir ini, semuanya kita kumpulin, kemudian kita akan menghancurkan Musa. Oh, sejahat itu ya? Iya, sejahat itu. Mereka mengundang tukang sihir. Tukang sihir itu diundang. Para tukang sihir itu didatengin sama pasukannya Fir'aun. Kemudian para tukang sihir itu bilang gini, apakah kami akan mendapatkan imbalan jika kami nanti menang? Mereka bilang gitu. Terus kata Fir'aun gini, oh tentu saja, jangan khawatir, aku akan memberikan kalian imbalan yang pantas, yang banyak, dan bahkan kalian akan menjadi tangan kananku, katanya gitu ya, orang yang dekat dengan aku, kata Fir'aun gitu. Lalu penyihir-penyihir itu datang ke kerajaan Fir'aun. Kemudian mereka juga Nabi Musa juga diundang, mereka penyihir-penyihir itu diundang. Lah para penyihir itu bilang, hai Musa, kau dulu, apa kami dulu yang akan melemparkan tongkat-tongkat itu? Nabi Musa bilang gini, kalian dulu aja lah, aku nanti aja, kata Nabi Musa gitu. Oh, Nabi Musa ngalah? Enggak, sebetulnya Nabi Musa itu enggak ngalah, tapi Nabi Musa itu mengatur strategi. Oh gitu ya, jadi kalau yang lamaan, yang enggak harus yang duluan itu yang menang kan? Iya, duluan itu belum berarti menang. Mereka melemparkan tongkat mereka dan menjadi ular-ular kecil-kecil gitu.
Terus ularnya Nabi Musa jadi besar dan memakan semua ular-ular itu. Begitu ya, Mak? Pintar. Begitu teman-teman. Jadi tongkat Nabi Musa menjadi ular yang sangat besar dan memakan semua ular-ular dari penyihir-penyihir itu. Dan habislah ular-ular dari penyihir itu dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Dan terbuktilah kebesaran Tuhan, kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa saat itu, dan mereka menjadi orang-orang yang terhina. Tetapi para penyihir itu begitu penyihir-penyihir itu merasa, kalah, ular-ularku itu ditangkap, dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Mereka itu langsung sadar ya, mereka itu langsung menjatuhkan diri seraya bersujud, lalu mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. Mereka berkata begitu, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Mereka berkata seperti itu, para penyihir. Penyihir itu jadi beriman ya, Mak? Iya, beriman kepada Allah. Allah Tuhan kita semua, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Harun, dan Tuhan kita semua. Jadi mereka nggak jahat lagi. Iya, nggak jahat lagi. Mereka itu bersujud dan berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhan Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Terus kemudian Fir'aun langsung tambah marah. Fir'aun tambah marah, dihukum mereka. Iya, mereka dihukum. Fir'aun itu mengumpulkan masyarakat, kan, semua orang-orang itu dikumpulkan oleh Fir'aun. Dia berkata, wa qala ana rabbukumul a'la, dan akulah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun gitu. Fir'aun tuh sudah sombong begitu, tapi ternyata kalah karena ular-ular dari penyihir itu termakan oleh ularnya Nabi Musa. Ya. Kemudian para penyihir itu pun bersujud kepada Nabi Musa, maka Fir'aun malah marah, tambah marah. Hei kalian, mengapa kalian beriman kepada Musa padahal belum aku beri izin kalian ini ya? Gitu. Fir'aunnya itu gitu. Fir'aun merasa dia itu seolah-olah dia yang mempunyai segala sesuatu, dia yang bisa. Kalau kamu mau apa, kamu harus izin dulu denganku, dan dengan izinku kamu bisa melakukannya, gitu ya. Dia bertingkah seperti Tuhan. Oh, memang Fir'aun itu. Terus mereka dihukum. Iya, mereka dihukum. Aku akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilang, kata Fir'aun. Jadi kalau penyihirnya itu, penyihir yang dari Fir'aun itu, yang disuruh Fir'aun itu, yang bersujud kepada Nabi Musa, itu dipotong tangannya dan kakinya secara bersilangan. Kalau tangan kanannya dipotong, maka kaki kirinya juga dipotong. Kalau yang tangan kirinya yang dipotong, tangan kirinya yang dipotong, kaki kanannya yang dipotong, bersilangan begitu. Kan orang kan nggak bisa, keseimbangannya kan jadi nggak imbang kan kalau dipotong bersilang begitu. Kita aja kalau tangan kanan, kalau misalnya tangan kanan, kaki kanan bergerak gini kan bisa. Kalau bergerak secara acak gitu kan nggak bisa, susah kan. Ya kejam memang, Fir'aun itu kejam sekali. Terus gimana mereka, Pak? Mereka para penyihir itu nggak takut sama Fir'aun. Mereka bilang gini, hei Fir'aun, kami semua akan kembali ke Tuhan kami. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun pada saat kami mengetahui kebenaran itu dan melihat sendiri ayat-ayat Tuhan. Maksudnya tadi ya, yang terjadi tadi itu, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri dan mereka beriman. Begitu. Dan kamu gak bisa balas dendam kepada kami, karena kami akan kembali ke Tuhan kami dan kamu gak akan selamat. Mereka bilang begitu. Kemudian mereka berdoa kepada Allah,
Rabbana afriq alaina sobron wa tawaffana muslimin. Ya Allah, Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Mereka berdoa seperti itu, teman-teman, karena sangat inginnya mereka karena sangat menyesalnya mereka karena dulu mereka itu berpihak kepada Fir'aun, maka sekarang mereka menyesal, dan karena mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, mereka menyesal dan mereka akhirnya berpihak kepada Nabi Musa, dan mereka meminta kesabaran atas apa yang menimpa pada mereka dan mohon kepada Allah agar mewafatkan mereka dalam keadaan muslim. Begitu, teman-teman. Sedangkan Fir'aun, dia menjadi sombong dan ingkar, ya. Fir'aun nggak mau patuh. Fir'aun itu mendurhakai dan mendustakan. Ayah, kebelit-belit emak. Fir'aun mendurhakai dan mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh kayak gitu, sombong dan tidak berkemanusiaan, kejam, keji. Itu Fir'aun itu harus kalau misalnya aku tuh tinggal sama Nabi Musa itu tak sambel, tak teplok nak mukanya Fir'aun itu, biar Fir'aun tuh kapok gitu ya. Iya, biar dia tuh nggak jahat lagi sama orang-orang. Emangnya kamu bisa? Bisa. Nanti aku pura-puranya baik sama Fir'aun, terus pas tidur tak emploki sambel. Gitu ya, Cia ya. Ya Allah. Jadi pada saat Nabi Musa itu menghadap ke Fir'aun itu, Nabi Musa disuruh sama Allah menghadap Fir'aun, kemudian berkata-kata dengan kata yang santun, tidak boleh ada kekerasan, nggak boleh anarkis ya. Itu tata caranya ya. Allah itu selalu menyuruh kepada kita kepada kebaikan, menyuruh kita kepada kesopanan gitu ya. Jadi tidak boleh tidak boleh mentang-mentang Fir'aun itu salah kemudian kita juga Fir'aun kamu gak boleh begitu. Enggak begitu, harus dengan kata yang baik gitu ya. Kalau aku tak celatu orangnya, iya kan, kamu nggak boleh nyelatuan, nggak boleh ya teman-teman ya, apalagi mesu-mesu gitu nggak boleh ya, dosa nanti itu. Jadi jadi dosa kita dong, kan Fir'aun sudah jahat. Jadi kayak gitu ya teman-teman, kalau ada teman yang jahat sama kita gitu ya, yang nggak baik sama kita gitu, kita nggak boleh membalasnya dengan nggak baik lah, berarti sama aja kita sama dia, berarti kan sama nanti ya. Jadi tidak boleh, walaupun teman kita jahat gitu, tetap kita harus baik sama mereka ya. Oke, aku mau tanya, Mak. Iya, tanya apa? Kan tongkatnya Nabi Musa itu kan sakti, bukan tongkatnya yang sakti. Iya, Allah yang sakti. Iya, Allah yang membuat tongkat itu menjadi seperti seolah-olah tongkat yang sakti gitu. Itu temanku itu juga ada, Nak. Ada yang apa? Punya cincin itu. Terus katanya tuh kalau dia pakai cincin itu tuh kalau menjawab soal itu nanti jadi pintar, jadi bisa baik, bisa benar gitu jawab soalnya. Loh iya ta? Iya, dia percaya kayak gitu. Gak boleh ya teman-teman, percaya yang kayak gitu-gitu tuh dosa. Gak boleh, itu syirik gitu. Iya, tak bilang syirik gitu. Syirik gak boleh. Kau percaya sama benda-benda kayak gitu, percaya sama cincin gitu, gak boleh. Iya ya teman-teman, gak boleh ya, walaupun itu untuk kebaikan. Kalau misalnya kita mau ujian nih gitu, kalau kamu pakai ini, maka kamu akan bisa mengerjakan soal-soal dengan baik dan benar. Jangan percaya deh yang kayak gitu-gitu, karena hanya Allah yang punya kuasa,
hanya Allah yang punya kekuatan. Yang punya kekuatan itu cuma Allah. Benar sih ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kekuatan, daya itu hanya Allah yang punya. Kita ini nggak punya apa-apa, apalagi benda-benda kayak begitu, cincin apalagi ya. Terus itu orang dewasa itu punya keris. Loh iya, keris juga nggak boleh ya, kerisnya dimandikan. Loh ya, kamu kok tahu? Ya soalnya tetanggaku ada yang punya keris gitu, kalau itu dimandikan kadang-kadang pakai bunga-bunga. Loh iya, pakai bunga-bunga. Kadang-kadang tuh ada yang seperti itu juga teman-teman, dan itu tidak boleh ditiru ya. Itu buruk, itu syirik namanya. Percaya kepada zat yang lain, percaya kepada benda-benda, bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan, memiliki kebisaan untuk melakukan segala sesuatu gitu loh. Kalau aku punya ini, maka aku akan bisa begini. Kalau aku punya keris ini, maka aku bisa sakti gitu ya. Kayak lo gak sakti, yang sakti itu Allah. Kalau nggak belajar ya nggak bisa, walaupun pakai cincin. Iya betul, kalau nggak belajar walaupun pakai cincin ya pancet nggak bisa ya Ocha. Iya gitu. Jadi adik-adik harus diingat-ingat ya. Apa tadi? Tidak boleh ngomong kasar sama teman ya, walaupun temannya itu jahat sama kita. Terus tidak boleh percaya pada hal-hal yang mistis-mistis gitu, tidak boleh percaya kepada bahwa benda itu mempunyai kekuatan, bahwa benda itu bisa membuat kita itu pinter gitu. Nggak bisa, nggak boleh ya percaya dengan hal begitu, berarti syirik, dan itu sangat dimurkai sama Allah. Iya, dimurkai sama Allah ya. Lah, kembali ke Nabi Musa. Nabi Musa tadi kan asalnya nggak tahu kalau tongkatnya akan menjadi ular. Kemudian kan setelah dilemparkan menjadi ular dan memakan ular-ular dari para penyihir-penyihir itu. Iya, terus kemudian apakah Fir'aun itu setelah melihat para penyihir itu beriman? Apakah dia ikut beriman? Enggak, Fir'aun itu sangat ingkar. Iya, Fir'aun itu sangat ingkar ya. Gak boleh, kalau kalian ingkar, gak mau sholat, gak mau puasa, ya bodoh iku Fir'aun iku. Iya, makanya teman-teman juga yang di rumah, sholatnya juga jangan dilupakan. Nanti kayak Fir'aun gak mau nurut sama Allah. Karena sholat itu adalah perintah dari Allah, puasa juga perintahnya Allah ya. Iya, dan kalau tidak melakukan berarti sama durhakanya. Makanya teman-teman kalau waktunya sholat ya sholat, lebih baik jamaah. Mana ya mak? Yo, mono pintar. Aku biji 100. Iya dah. Iya, soalnya gurunya Mak Iyo. Iya, jadinya aku pintar dewe di sekolahanku. Iya, emang kamu sekolah di mana? Di itu homeschooling. Homeschooling? Iya. Homeschoolingnya di mana? Di homeschooling ala Mak Iyo. Homeschooling ala Mak Iyo gitu ya. Ternyata adik-adik, Fir'aun ini tetap mendustakan, dan karena Fir'aun itu durhaka, Fir'aun itu mendustakan Allah, tidak mau percaya sama Allah, kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Nabi Musa ya. Dia dan pembesar kerajaannya itu yang merasa merasa kaya dan memiliki segala sesuatu itu dihancurkan sama Allah. Iya, ditenggelamkan pakai tongkat lagi. Iya, ditenggelamkan sama Allah pakai tongkat lagi. Itu Nabi Musa juga nggak tahu kalau tongkatnya itu bisa membelah laut. Iya, nggak tahu. Nabi Musa itu nggak tahu. Nabi Musa itu cuma punya tongkat itu, yaitu tadi untuk berjalan di padang pasir gitu. Jadi nggak tahu. Tapi karena saking percayanya Nabi Musa kepada Allah, yakin bahwa
Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, bahwa Allah itu akan memenangkan di kebaikan daripada keburukan, Allah itu akan memberikan kebenaran, Allah itu sangat menyayangi orang-orang yang soleh. Nabi Musa itu sangat taat sama Allah, percaya sama Allah. Iya, percaya sama Allah. Dan Nabi Musa itu ada gelarnya. Apa gelarnya? Kalamullah. Apa itu? Ya, itu berarti seseorang yang bisa berbicara dengan Allah. Oh gitu. Iya. Terus yang lain gak ada. Gak ada. Yang berbicara sama Allah cuma Nabi Musa doang. Oh, Nabi Musa doang. Kalau gitu Allah bisa bicara tah? Bisa lah. Terus yang dengar cuma Nabi Musa aja. Iya, waktu itu kan Nabi Musa dipanggil sama Allah. Oh, di lembah tua. Iya, di lembah tua. Oh gitu. Terus Allah berkata-kata dan Nabi Musa tidak tahu. Iya, itu juga ada. Nanti di lain kesempatan kita akan cerita lagi. Oh, sekarang ceritanya tentang tongkat bisa jadi ular. Iya, bisa jadi ular. Dan para pembesar yang durhaka. Para pembesar yang durhaka. Dan para penyihir yang bersujud kepada Allah. Iya, para penyihir itu istimewa ya teman-teman ya. Para penyihir itu kan asalnya itu nggak percaya. Asalnya itu mereka memihak kepada Nabi Musa. Salah. Fir'aun, Mak. Iya, Fir'aun ya. Mak iki wis pekon. Gak boleh ngomong gitu. Iya, kalau lupaan apa namanya? Kalau lupaan apa namanya ya? Harus diingatkan. Harus diingatkan. Mayu suka lupa. Nanti tak ingatkan ya, Mayu. Iya. Kalau Mayu lupa, diingatkan aja. Aku tuh sebetulnya, Mak, itu kemarin itu aku tuh apa? Ngomong jelek. Apa ngomong jelek? Aku bilang sama temanku. Yang bilang apa? Aku sing paling pinter. No, kok gitu? Iya, jadi aku sombong ya, Mak. Iya, nggak boleh juga ngomong dirinya paling pintar itu, masa boleh? Oh, teman-teman, nggak boleh merasa paling pintar ya, karena di atas langit masih ada langit. Oh, gitu. Di atas langit masih ada langit. Iya, langit kan tumpuk 7. Langitnya tumpuk 7, jadi di atas langit masih ada langit lagi. Iya, tumpuk 7 mulai. Terus di bawah bumi juga masih ada lagi lapisan-lapisan yang lain, jadi tidak boleh menghina sama teman. Oh iya, jadi tidak boleh menghina teman, tidak boleh merasa paling tinggi, dan tidak boleh menghina teman seolah-olah teman itu di bawah kita gitu. Nggak boleh bilang gitu ya. Iya, Kak Oleh. Terus itu kalau mau pintar ya belajar. Kayak aku suka belajar. Kamu sukanya apa? Matematika. Apa? Matematikanya apa? Aku matematika mesti pintar 100 terus. Oh iya dah? Iya, sombong aku saiki. Gak boleh sombong, Mak. Iya, gak boleh sombong. Nanti kalau rapotan kau usah ditunjukkan, soalnya nanti jadi sombong. Disimpen aja rapotnya. Ya enggak gitu juga kali. Ya Allah. Nabi Musa itu juga pintar. Nabi Musa itu kuat ya, Mak? Kuat. Jadi Nabi Musa itu tubuhnya tegap, kuat gitu ya. Soalnya Nabi Musa itu berada di tengah-tengah masyarakat yang kayak gitulah, kayak Fir'aun gitu semuanya. Oh gitu. Iya. Saat itu kan Nabi Musa mau dibunuh kan, Fir'aun itu membunuh bayi laki-laki dan membiarkan bayi perempuan. Iya, kejam sekali. Aku gemes. Itu Fir'aun itu gemes kan, dan itu udah tak sambel ae wong itu. Orangnya sudah gak ada, kapok. Gak boleh gitu juga. Salah kok itu durhaka. Tidak boleh ya teman-teman. Supaya tidak seperti Fir'aun, kalian harus menjaga diri dari kesombongan. Tidak boleh merasa pintar sendiri, tidak boleh merasa ganteng dewe, merasa cantik dewe kayak aku. Kamu merasa cantik enggak sih?
aku nggak merasa cantik, saya merasa pinter. Nah uniku gak boleh. Kalau aku kan katanya, kalau aku kan punyanya ya Ustazah Nur ya, kata Ustazah Nur itu aku tuh harusnya baik hati. Iya boleh, harusnya dia itu baik hati. Iya aku belajar baik hati, gak boleh nyeratu. Itu nggarai aku seret. Apa yang seret? Rezeki nih. Loh iya lah, kamu bisa punya rezeki. Ada. Kalau aku itu biasanya makan, wah aku lapar. Loh kok lapar sih kamu ini? Iya, kadang-kadang aku mikir gue jadi lapar. Kamu emangnya mikir apa sekarang? Mikir apa ya mak? Ayo kamu mikir apa loh? Sik, ayo tak minum ya. Iya, aku gak bisa minum. Kalau minum, orang muslim, adik-adik diperhatikan ya kalau minum. Pakai tangan kanan, terus baca basmalah. Setelah minum, bacanya alhamdulillah. Oke, sudah pinter aku ya? Iya, pinter lagi. Iya, gak boleh sombong. Lupa aku, gak boleh sombong. Fir'aun itu berkata bahwa dia itu adalah Tuhan. Kok bisa mak? Iya, makanya orang juga nggak tahu ya. Fir'aun itu kok bisa kepikiran dia itu kalau dia itu Tuhan. Soalnya oke. Iya, soalnya dia itu kaya raya, dia itu sangat berkuasa, di mana-mana ada pasukannya, di mana-mana ada dia megang naruh orang di situ, punya banyak orang kepercayaan, punya banyak pasukan, ya. Apa yang dia kehendaki pasti bisa terwujud, ya, karena rakyatnya karena para pasukannya itu, para prajuritnya itu berusaha untuk memenuhi segala apa keinginannya Fir'aun. Jadi Fir'aun merasa dia itu paling harus dihormati gitu. Jadi waktu para penyihirnya itu sujud, dia marah. Iya, dia marah karena merasa dikhianati gitu. Kok kalian kok sujud sih sama Tuhannya Musa, padahal aku kan belum kasih izin, dan aku nggak akan kasih izin kepada kalian untuk bersujud gitu. Ya, kalau ngomongnya Fir'aun itu aku jadi marah. Loh ya, nggak boleh marah. Iya ya, fatadab walakal jannah, gak boleh marah, dan bagimu surga. Pintar mak yo. Loh. Oke mak yo, kita mau ngapain lagi nih? Emang kamu sudah bosan apa di sini? Ya nggak bosan sih, aku mau menyapa teman-temanku. Oh, kamu menyapa teman-temanmu, boleh? Halo, aku kepengen kenalan lagi sama menyapa. Tadi kan menyapa Kak Bonbon nih. Iya, mau kepingin ketemu berduet sama Kak Bonbon sama Kak Caca. Oh iya. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar banyak dari cerita Fir'aun. Iya, dari cerita Fir'aun yang menjengkelkan, ya, dan membuat aku marah-marah, kepengen tak sambel. Loh, ya lagi gak boleh kayak gitu lagi. Iya wis, gak boleh. Fir'aun, dimanapun kamu berada, selamat ya. Kok selamat? Iya, selamat atas hukuman yang abadi. Iya teman-teman, Allah itu memberikan hukuman kepada Fir'aun ini, hukumannya abadi, ya. Dia itu menjadi keraknya neraka nanti. Iya, karena kedurhakaannya, karena kekejiannya, kekejamannya, dan itu tidak berperi kemanusiaan itu tadi, tidak berperi kemanusiaan. Iya itu. Teman-teman, karena Fir'aun itu merasa berkata bahwa dia itu adalah Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dia merasa bahwa dia itu adalah Tuhan karena dia bisa berkehendak. Dia
apa yang menjadi kehendaknya harus dipenuhi, maka dia menjadi orang yang sangat sombong dan angkuh. Ya, tidak mau menerima kebenaran walaupun itu terjadi di depan matanya, gitu ya. Berbeda dengan para penyihir-penyihir tadi, mereka langsung bersujud sama Allah karena melihat kebenaran itu. Iya. Dan jangan lupa teman-teman, kebenaran itu harus kita mintakan sama Allah, seperti di Quran surat Al-Fatihah itu ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu selalu dimintakan kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, dan jangan palingkan engkau setelah engkau beri kami petunjuk, kayak gitu. Teman-teman ada doanya itu kan? Iya, itu doanya yang apa ya? Doanya yang apa itu? Yang itu, oh mau balik lana. Loh, kamu tuh lapar tah? Oh mau balik lana? Iya kan aku bilang tadi aku lapar, mau pizza, mau kebab. Loh iya, ayo lupa. Iya, ayo kita beli. Ayo kita beli, dia sudah lapar teman-teman. Ternyata iya, nanti aku mau ngajak Kak Bonbon juga makan kebab. Oh iya. Emang Kak Bonbon doyan apa? Ya nggak tahu. Kak Bonbon doyan nggak sama kebab? Ya nggak tahu, nanti nanti kita tanyakan ya. Iya, Kak Caca juga. Kak Caca juga. Ya, teman-teman, sekian dulu cerita tentang Nabi Musa, penyihir-penyihir, dan Fir'aun, dan para pembesar kerajaan Mesir kuno. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Iya, bermanfaat. Apa manfaatnya? Kita jadi tahu kalau kita itu gak boleh jadi orang sombong. Iya. Terus gak boleh percaya sama itu benda-benda itu. Iya, tidak boleh percaya pada benda-benda seperti cincin atau apalah itu ya, yang benda itu tidak mempunyai kekuatan. Yang mempunyai kekuatan hanya Allah. Iya, Allah. Allahnya kita ya. Allahnya kita semua. Iya. Yang la haula wala quwata illa billah. Iya itu. Teman-teman, sekian dulu dari Makyo. Pelajarannya apa sih? Pelajarannya apa dulu tadi, Cia? Tidak boleh sombong. Terus, tidak boleh ngilokno koncone walaupun temannya itu nakal. Iya, gak boleh berkata-kata buruk kepada teman yang nakal gitu ya. Terus apalagi? Tidak boleh percaya sama benda-benda. Syirik. Tidak boleh syirik. Terus apalagi? Selalu sholat tepat waktu. Iya, kalau gak mau sholat jadi kayak Fir'aun. Iya, kalau gak mau sholat jadi kayak Fir'aun ya. Nah teman-teman, hari ini cukup sekian dulu Makyo sama Cia membersamai kalian. Semoga kita bisa ketemu lagi lain hari. Iya, nanti kalau ketemu sama aku di jalan aku capon ya Rek. Iya, gitu ya. Iya, aku suka lupa soalnya kayak Makyo ketularan. Makyo suka lupa, aku ketularan. Dia ketularan sama Makyo katanya. Makyo suka lupa ya. Nanti kalau teman-teman ada yang melihat, oh itu Makyo. Nah itu disapa ya. Halo Makyo. Oh halo teman-teman. Gitu nanti. Tetrek. Gitu ya, sudah ya teman-teman ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua, terutama buat Makyo. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.